khas di hari raya kalau bukan ketupat dan lontong? Sudah menjadi tradisi di hari raya, jenis makanan khas tersebut selalu tersedia di meja makan. Entah siapa yang mengawali ketupat dan lontong menjadi hidangan tetap di hari raya Nan Fitri. Walau demikian, nasi masih tetap mendominasi suasana Idul Fitri. Ada yang bilang belum berasa makan jika perut belum kemasukan nasi. Waduh, nah dari ketiga bahan makanan tersebut, mana sih yang paling tepat untuk dikonsumsi? Sebelum kita bicara tentang perbedaan lontong, ketupat, dan nasi, sebaiknya mungkin kita harus tahu persamaannya apa. Nah, persamaannya di antara lontong, ketupat, dan nasi, ini sama-sama berasal dari beras. Beras ini adalah sumber bahan makanan karbohidrat. Nah, ini adalah persamaannya. Kemudian, untuk perbedaannya, tentu saja ini adalah cara memasaknya yang berbeda. Sementara kita tahu kalau nasi biasanya perbandingannya 1 cup beras dengan 1 cup air. Sementara kalau untuk lontong dan ketupat, ini butuh lebih banyak airnya. Terus kemudian memasaknya jauh lebih lama. Untuk kandungan gizinya, untuk kandungan gizi nasi, ketupat, dan lontong, ini tentu saja karena cara pemasakan yang berbeda, sehingga kandungan gizinya juga berbeda. Sebagai pembanding, seperti ini. Nasi, 100 gram nasi, ini kandungan kalorinya adalah 175 kilokalori. Nah, 100 gram nasi itu adalah kurang lebih 3/4 gelas. Atau kalau misalnya mau disendokin dengan sendok makan, itu kurang lebih adalah 5 sampai dengan 6 sendok makan. Nah, sementara untuk sama-sama 100 gram lontong ataupun ketupat, ini kalorinya memang lebih sedikit. Karena dia lebih banyak air. Kalorinya adalah 87 kurang lebih. Tetapi yang harus kita tahu juga adalah 100 gram lontong atau ketupat ini kuantitasnya jauh lebih sedikit. Kelihatannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nasi 100 gram. Lontong 100 gram ini kurang lebih hanya sekitar 5 sampai dengan 6 potong. Sementara ketupat itu kurang lebih adalah 3/4 ketupat. Bukan ketupat yang besar tapi ketupat yang sedang. Nah, jadi kandungannya untuk kalori memang lebih rendah karena dia banyak airnya. Hari raya identik dengan makan-makan. Nah, hati-hati setelah berpuasa sebulan, hari raya menjadi ajang balas dendam. Jangan ya pemirsa. Nah, supaya tidak menyebabkan masalah kesehatan, berapa takaran ketupat atau lontong yang bisa kita konsumsi? Untuk porsinya, sebenarnya kita harus memperlakukan lontong, ketupat, ataupun nasi ini sama sebagai sumber bahan makanan karbohidrat. Karena memang ini adalah berasal sama-sama dari beras, ya. Nah, untuk porsinya sendiri saya tadi sudah sebutkan, walaupun sama-sama 100 gram, tapi kalau untuk lontong ataupun ketupat dia kuantitasnya jauh lebih sedikit. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang jadi makannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan porsi yang seharusnya. Nah, kalau untuk berapa banyak dalam sehari saya harus makan lontong atau ketupat yang diperbolehkan, kita balik lagi kepada rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, yaitu tumpeng gizi seimbang, di mana bahan makanan sumber karbohidrat ini dikonsumsi 3 sampai dengan 8 porsi sehari, sama dengan sumber karbohidrat yang lain. Jadi jangan sampai berlebihan. Karena tentunya ketika berlebihan, kalori yang akan masuk juga jadi berlebihan. Nah, tapi ada satu lagi yang harus kita perhatikan. Selain lontong, ketupat, porsinya sudah sesuai, tentunya temen makannya juga harus kita perhatikan. Seperti misalnya, kita makan lontong sudah sesuai dengan porsinya. 1 porsi dengan harapan kalori tidak berlebihan. Tapi kemudian seperti kita tahu, semua makanan pendamping lontong dan opor biasanya ada banyak sekali kalorinya, berasal dari santan, berasal dari minyak. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai berlebihan. Satu lagi yang tidak boleh lupa, lontong, ketupat, ini kandungan seratnya kurang banyak. Sehingga ketika kita makan,
ini rasa kenyangnya tidak begitu kenyang dan kemudian kita jadi cepat lapar. Nah, salah satu tipsnya adalah ketika kita makan lontong, makan ketupat, kita juga harus makan makanan yang banyak seratnya. Jangan sampai dilupakan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan juga harus dikonsumsi pada saat Lebaran. Menjaga asupan yang dikonsumsi tentu menjadi prioritas bagi orang dengan diabetes. Terlebih saat Lebaran, di mana ketupat dan juga opor ayam merupakan salah satu menu wajib yang harus dikonsumsi. Nah, untuk Anda yang mempunyai kadar gula dalam darahnya tinggi, ada baiknya Anda ikut pesan Dokter Ngesti berikut ini. Untuk penderita diabetes, rekomendasinya tetap sama, yaitu penderita diabetes harus mengkonsumsi sumber bahan makanan karbohidrat kompleks. Contohnya misalnya adalah beras merah. Terus kemudian bisa juga diganti dengan beras coklat ataupun beras hitam. Nah, kenapa? Ada banyak sekali serat di dalam beras merah, beras coklat, ataupun beras hitam. Ini dapat membantu orang diabetes untuk mengontrol gula darahnya. Sehingga gula darah tidak akan naik terlalu cepat dan juga turun terlalu cepat. Nah, tipsnya untuk orang diabetes yang ingin makan makanan Lebaran, saya lebih menyarankan untuk mengganti lontong atau ketupat dengan nasi merah, nasi coklat, ataupun nasi hitam yang memang ada seratnya. Atau apabila ingin bereksperimen, boleh dicoba untuk membuat lontong atau ketupat dari beras merah. Banyaknya aneka makanan dan minuman manis saat Lebaran jelas meningkatkan nafsu makan. Alhasil, pasca Lebaran biasanya bikin berat badan malah makin lebar. Nah, supaya badan sehat dan berat badan tetap ideal, yuk kita simak tips berikut ini. Untuk Lebaran, biasanya kita akan makan makanan Lebaran banyak sekali. Ada beberapa tips yang bisa saya berikan kepada pemirsa. Pertama adalah kita harus mengontrol porsinya. Itu dulu. Seperti misalnya, lontong atau ketupat, satu porsinya adalah 100 gram. Ini kurang lebih untuk lontong 5 sampai dengan 6 potong. Sementara untuk ketupat 3/4 ketupat ukuran sedang. Itu ukuran satu porsi. Sementara bila diganti dengan nasi tentunya 100 gram nasi. Ini untuk karbohidrat. Kemudian tentunya akan ada lauk pauknya. Lauk pauknya misalnya ayam, misalnya daging rendang. Nah, tapi yang harus kita perhatikan lagi adalah santannya. Kalau bisa, santannya diganti dengan santan yang lebih encer. Atau mungkin diganti dengan pengganti santan yang lain yang lebih sehat. Produk lain misalnya. Terus kemudian jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi jangan sama sekali di skip tuh sayurannya, dilewati sayurannya. Karena kita butuh serat, karena tadi saya sudah sebutkan kalau lontong dan ketupat ini kandungan seratnya tidak begitu banyak. Kemudian yang lainnya adalah ketika sudah makan, mungkin pencuci mulutnya harusnya dibandingkan makan kue Lebaran yang memang kalorinya tinggi. Nah, ini bisa diganti dengan buah-buahan yang rasanya manis. Misalnya pisang, misalnya kurma, misalnya apel, dan sebagainya. Tentunya ini akan lebih menurunkan kalori, sehingga nggak ada lagi tuh orang yang selalu bilang, aduh saya Lebaran naik 3 kilo gara-gara Lebaran. Dan jangan lupa, selalu konsumsi air putih 8 gelas sehari.